Assalamualaikum anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu pada hari ini dalam mata pelajaran fisika. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai materi hukum Newton. Sebelumnya pasti anak-anak sudah tahu bahwa hukum Newton itu ada 3. Yang pertama hukum 1 Newton, yang kedua ada hukum 2 Newton, yang ketiga ada hukum 3 Newton. Hukum 1 Newton ini dimana dia menyatakan bahwa apabila benda itu diam, maka dia akan tetap diam. Dan apabila benda itu bergerak, maka dia akan tetap bergerak. Dan persamaan umum dari hukum Newton 1 ini yaitu sigma F sama dengan 0. Lalu yang kedua ada hukum Newton 2, di mana hukum Newton 2 ini menyatakan bahwa percepatannya bekerja pada resultan gaya berbanding lurus dengan resultan gaya, namun berbanding terbalik dengan massa benda, yang persamaan umumnya yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Oke, yang ketiga ada hukum 3 Newton, di mana hukum 3 Newton ini menyatakan apabila benda A mengerjakan gaya pada benda B, maka benda B akan mengerjakan gaya pada benda A dengan besar yang sama namun arah yang berbeda. Di mana persamaan umum dari hukum 3 Newton ini F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, setelah Ibu kasih paparan sedikit tentang hukum Newton 1, 2, dan 3 tadi, Ibu mau anak-anak menyebutkan contoh penerapan hukum 1, 2, dan 3 Newton dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, apa ada yang bisa menyebutkan contohnya? Ya, coba siapa yang bisa? Ya, coba Intan, apa contohnya dari hukum 1 Newton? Ya, jawaban Intan tadi mengatakan bahwa contoh dari hukum Newton tadi, contoh dari hukum 1 Newton yaitu saat kita mengendarai mobil dan tiba-tiba direm, maka tubuh kita akan terdorong ke depan dan mobilnya akan tetap diam. Lalu Intan juga mengatakan contoh hukum 2 Newton itu seperti saat kita mendorong dua buah benda yang masanya berbeda, di mana yang masanya satu lebih besar dan massa yang satunya lebih kecil, maka kita akan lebih mudah dan lebih cepat saat mendorong massa benda yang lebih kecil. Itu penerapan hukum 2 Newton. Jawaban dari teman kalian tadi. Lalu Intan juga mengatakan tadi bahwa hukum 3 Newton contohnya seperti saat kita mengayuh perahu, di mana saat kita mengayuh perahu ke arah belakang, maka perahunya akan menuju ke arah depan. Oke, kita akan analisis dari contoh yang Intan berikan tadi. Oke, kita akan langsung menganalisis contoh dari hukum 2 Newton, di mana tadi Intan mengatakan ada dua buah benda yang didorong, benda yang satunya memiliki massa yang lebih besar dan benda yang satunya memiliki massa yang lebih kecil. Maka akan lebih mudah untuk mendorong benda dengan massa yang lebih kecil. Nah, yang contoh yang diberikan Intan tadi sangat sesuai dengan persamaan umum dari hukum 2 Newton, di mana hukum 2 Newton tadi sigma F sama dengan M dikali A. Apabila M-nya besar, maka percepatan yang dihasilkan juga akan semakin kecil. Seperti bunyi dari hukum 2 Newton tadi, percepatan berbanding terbalik dengan massa. Makanya saat kita mendorong sebuah benda yang lebih besar massanya, itu akan lebih susah dibandingkan massa yang lebih kecil. Oke, untuk contoh hukum Newton 3 yang Intan sebutkan tadi, yaitu seperti saat kita mengayuh perahu, kita mengayuh ke arah belakang, maka perahu akan menuju ke arah depan. Dan begitupun sebaliknya, kita mengayuh perahu ke arah depan, maka perahunya akan melaju ke arah belakang. Nah, contoh yang Intan sebutkan tadi sangat sesuai dengan
pernyataan hukum 3 Newton, di mana pada saat benda A mengerjakan gaya pada benda B, maka benda B juga mengerjakan gaya pada benda A dengan besar yang sama namun arah yang berbeda. Makanya F aksi sama dengan F reaksi. Jadi, contoh-contoh yang Intan sebutkan tadi itu merupakan contoh penerapan dari hukum 1, 2, dan 3 Newton dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita akan menguji salah satunya. Kita akan mengambil contoh dari hukum 2 Newton, di mana tadi Intan menyebutkan saat kita mendorong benda yang lebih berat, lebih besar masanya, maka itu akan lebih sulit dan berbeda hal dengan benda yang masanya lebih kecil. Itu akan lebih mudah. Oke, Ibu mau salah satu dari kalian maju ke depan dan kita akan menguji hukum 2 Newton tadi. Di mana Ibu akan minta salah satu dari kalian untuk mendorong satunya mendorong meja dan yang satunya mendorong kursi. Di mana kita tahu bahwa massa dari meja lebih besar dibandingkan massa dari kursi. Oke, siapa yang mau ke depan? Oke, Ibu minta Intan dan Vera ke depan untuk menguji dari contoh dari hukum 2 Newton tadi. Nah, setelah kita menguji tadi, kita melihat saat Intan yang mendorong meja dan Vera yang mendorong kursi, kita bisa melihat bahwa Vera lebih cepat saat mendorong kursinya dibandingkan Intan saat mendorong meja. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena meja lebih besar masanya dibandingkan kursi, yang menyebabkan percepatan Vera saat mendorong kursi itu lebih besar karena masanya lebih kecil. Berbeda hal dengan Intan saat mendorong meja yang masanya lebih besar, sehingga menyebabkan percepatan Intan saat mendorong mejanya juga menjadi kecil atau lambat. Nah, setelah kita mengajukan contoh tadi dan menyimpulkan, dan kita juga telah menguji apa yang bisa kita simpulkan untuk pembelajaran kita hari ini, bahwa pelajaran kita hari ini kita bisa menyimpulkan di mana pada hukum Newton 1 setiap benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak. Dan pada hukum Newton 2 kita dapat menyimpulkan bahwa massa berbanding terbalik dengan percepatan benda, di mana apabila massanya lebih besar, maka percepatan yang kita hasilkan juga akan semakin kecil. Dan untuk hukum Newton 3, kita tahu bahwa F aksi sama dengan reaksi. Makanya gaya yang kita berikan akan sama dengan gaya yang akan kita terima, namun dengan arah yang berbeda. Mungkin sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak bisa memahaminya dengan baik, dan Ibu harap untuk di rumah anak-anak lebih banyak lagi mengulang dan membaca buku tentang materi kita hari ini. Dan minggu depan Ibu juga mau sebelum belajar anak-anak lebih membaca buku terlebih dahulu agar saat Ibu menyampaikan materi, anak-anak lebih mudah memahaminya. Ibu tutup hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.